kalau diundang saya, monggo Pak, ke rumah saya ada undangan untuk makan atau ada undangan diajak keluar atau gitu, gimana ya? Satu dilihat diantaranya, kalau yang diajak itu tidak maksiat, harus dilihat dulu. Kalau diajak untuk acara maksiat, jangan mau. Acaranya campur dengan maksiat, jangan mau. Makan-makan dengan disertai maksiat, jangan mau ya. Tapi kalau diundang untuk makan saja, itu ya sebaiknya mau. Atau diundang untuk ke rumahnya orang, ya sebaiknya mau. Nah, Rasulullah mengatakan di sini, lau du'itu ila qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dira'un la qabiltu. Ini maksudnya ada dua. Kalau saya diberi qura', ya, kalau saya dipanggil ke Qura', Qura' itu satu desa yang sangat terpelosok di Mekah. Qura'. Ada juga yang memaksudkan Qura' itu juga seperti sampil yang tipis. Ya. Saya mau, saya datang. Ya. Kalau saya dipanggil ke Qura', satu desa yang sangat pelosok, saya mau. Walau uhdiya ilayya dira', kalau saya diberi sampil ya, dira' itu ya, sampil, la qabiltu, saya terima sama saya. Kalau saya diundang dikei sampil, mau saya, bukan daging. Maksudnya apa? Rasul tidak milih untuk yang kaya. Oh, kalau kaya teko. Kalau miskin, puasa saya. Tapi ada cara adabnya, ini kita baca satu saja dulu. Ya, ada 5 adabnya diundang. Kalau saya diundang itu ya apa? Ada 5 tata kromonya. Yang pertama apa? Jangan milih antara miskin atau kaya. Soalnya biasanya orang kalau diundang orang kaya itu semangat. Kalau diundang orang miskin, sepodo ae. Gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, di antara yang sombong itu adalah kalau dia nerima undangan orang kaya, tapi dia tidak mau menerima undangan orang yang sederhana dan meremehkan. Itu tidaklah seperti yang disunahkan Rasul. Karena Rasulullah juga menerima undangan budak dan undangan orang miskin. Jadi dipanggil, diundang, didatangkan. Makan, satu perempuan pernah datangkan Rasul ke rumahnya. Ya Rasulullah, tak undang? Iya, datang. Dikasih cuka sama roti kering. Sahabat lihat, pusing. Undang Nabi Muhammad. Undangan makannya seperti itu. Kalau orang undang saya sudah tahu harus nasi yang Timur Tengah lah, atau dimsum. Kalau makannya gabing online apa? Kalau Rasul ini diundang, didatangkan ke sebuah orang perempuan datang, ya Rasulullah, senang dia di rumahnya, diberikan cuka sama roti kering. Roti kering sini itu masih ada rasanya. Roti kering Arab itu tidak ada rasanya, jadi ditutul sama cuka. Sambil mengatakan ni'mal idamu al-khal, paling enak-enaknya cocolan atau kuah itu adalah cuka, kata Rasul. Nah, kita makanya kalau lihat sabdanya Rasul jangan diambil serta-merta, harus tahu dulu. Rasulullah senang cuka, Pak. Tolong cuka. Itu ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Ni'mal idamu al-khal, paling enaknya kuah itu adalah cuka. Apa karena Rasulullah diam-diam minum cuka? Tidak, ada kejadiannya. Rasul diundang ke tempat orang miskin, yang ada cuma roti kering sama kuah cuka itu tadi, ditutul sama Rasul sambil bersabda paling enaknya kuah atau seperti cocolan, kan biasanya kan gitu, adalah cuka sambil dimakan. Itu saking sederhananya beliau. Dan juga Sayyidina Husain bin Ali, ya, ada juga yang mengatakan Sayyidina Hasan, ya, tapi di sini disebutkan Sayyidina Husain berjalan di atas kendaraannya, kemudian kan wanteng, sangat bercahaya dengan pakaiannya yang sangat indah. Sayyidina Husain jalan, kemudian di pinggir jalan itu ada orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, kemudian mereka itu sedang makan dengan makanan yang sederhana. Kemudian dipanggil itu orang-orang oleh Sayyidina Husain, dipanggil oleh orang tersebut, wahai cucunya Rasul, ayo
makan kemari sama kita. Ini Sayyidina Husain, mereka duduk di pinggir dengan sangat miskin sekali. Turun beliau, turun. Maka halumilal ghada, ayo kita makan. Yabna binti Rasulillah, wahai anak putrinya Rasul. Jadi wahai putune Rasul. Turun beliau sambil mengatakan, "Na'am." Oke. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Wa fanazala, beliau mengatakan, "Siap." Allah tidak senang dengan orang sombong, dipanggil tidak mau karena makan sama orang miskin. Ya toh? Mall mewah. Makanya di mall mewah. Karena tidak harus begitu. Makan di pinggir jalan dengan orang-orang tersebut. Kemudian duduk di atas lantai, di atas tanah, di pasir begitu, akal. Kemudian setelah secukupnya mengucapkan salam dan dilanjutkan perjalanannya. Ini dulu saya pernah dengar waktu saya umroh tahun 2011. Saya pakai ihram gini jalan. Waktu itu sendirian, Bu, apa ceritanya? Sendirian gini. Tapi saya sudah pernah dengar ini. Sudah pernah dengar kisah ini. Jalan, kemudian di Masjidil Haram, pegawai-pegawainya masjid itu manggil saya, "Ayo makan sini." Saya mau tak tolak karena gak enak aku makan jatahi wong gitu loh. Bukan karena saya sombong. Nggak enak saya makan jatahnya orang lah, dia kan mungkin kan kasihan dia itu. Saya tolak, jazakallah khair. Terus aku eling ini. Dulu kakek saya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan enggak mau begitu. Di akhir anak balik. Gak pecah? Enggak. Matur. Langsung saya belok. Saya duduk sama orang-orang itu karena eling ini saya. Datuk makanannya istimewa, teh akeh. Ternyata enak makannya, tak lanjut sama saya. Bukan seperti ini kan makannya enggak enak. Kalau itu makannya ternyata enak sekali makan. Pegawai-pegawai Masjidil Haram yang dulu itu pernah dipanggil begitu. Jadi jangan kalau misalnya diajak konco gitu, mas, kelihatannya benar-benar bukan basa-basi. Enggak apa-apa jenengan gabung sebentar itu enggak apa-apa. Misalnya ada kopi, satu kopi ada orang 15. Ayo mana kopi itu, Mas? Itu enggak ada masalah, oke. Minum sebentar, Mas, ya. Lanjut ya. Itu baik sekali, itu boleh. Ya, boleh. Enggak apa-apa, asal jangan yang ngomong itu kita aneh basa-basi. Orang kalau mau makan di warung, monggo. Oh, nggih, anu Mbak, sendok. Meloknya jangan. Karena di Indonesia ini harus tahu kalau sudah nawar itu enggak mesti bener ya, kadang-kadang basa-basi. Gitu. Ya. Kalau undang orang yang kira-kira yang pokoknya yang baik, sudah kita bahas kemarin. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan yang muslim dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau ngasih makan orang itu kepada yang bertakwa, ngasih makanan ini kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau dia makan, kemudian dia sehat, kemudian dia ibadah, maka yang ngasih makan itu dapat pahala. Tapi kalau dikasih makan, kemudian yang menerima itu tadi dipakai maksiat, akan seperti membantu orang maksiat. Seperti, tapi tidak, ya tidak. Karena tidak ada niatan begitu, kecuali kalau diniati memang. Wallahu a'lam bishawab.